Halo semuanya, Tabi Pun. Ya Ya, pun, Senang sekali, saya Widya, angkatan 49, nomor urut 6, asal Satker, KPU Kota Metro, bisa hadir menemani waktu teman-teman semua di podcast. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, namun akan kita kupas secara lebih ringan, yaitu tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa. Nah, di kesempatan kali ini saya mau memperkenalkan empat teman sekaligus narasumber yang akan berbagi perspektif mereka. Kita akan bicara soal bagaimana bela negara itu sebenarnya sangat dekat dengan keseharian kita. Nah, apa kabar kakak-kakak semua? baik. Alhamdulillah sehat baik. alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya perkenalin diri dulu ya. Kak Agung, silakan perkenalkan dirinya Kak Agung. Perkenalkan, nama saya M. Agung Kurniawan, angkatan 49, nomor urut 14, asal Satker, KPU Kabupaten Lampung Tengah. Oke, Kak Megi, silakan. Perkenalkan nama saya Megi Aji Pangestu, angkatan 49 nomor urut 10, asal Satker KPU Kabupaten Lampung Barat. Oke, Kak Dupan, silakan Kak Dupan. Ya, kenalkan nama saya Dupan Desrada, biasa dipanggil Dupan. Angkatan 49, nomor urut 18, asal Satker, KPU Kabupaten Lampung Timur. Oke, terakhir Kak Anissa, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Krisnalisasmi, angkatan 29, nomor urut 2, asal Satker, KPU Provinsi Lampung. Oke, Kak Agung, pertama saya mau ke Kak Agung dulu ya. Kak Agung gimana nih kabarnya hari ini? Silakan nih, sampaikan pendapatnya ya tentang topik kita ini. Iya, kabar baik. Terima kasih moderator. Eh, Terkait dengan kita membahas visualisasi bangsa ini sangat penting sekali ya. Karena agar kita semua, terutama anak-anak muda ini, mengerti bahwa kebangsaan itu, terutama bela negara, bukan hanya sekedar tentang fisik atau tentang mental saja seperti itu. Oke, tepat sekali ya. Kemudian saya ingin ke Kak Megi nih, tentang wawasan kebangsaan. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana, sebenarnya gimana sih cara kita memvisualisasikan cara pandang kita dalam hidup bernegara ini? Sebenarnya wawasan kebangsaan itu adalah pandangan kita dalam melihat bangsa ini. Ibaratnya jika kita tinggal di suatu rumah yang sama, jika ada bagian atap di ruang tamu atau bocor, kita yang berada di kamar pun seharusnya ikut merasa bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, masyarakat baik di perkotaan maupun di desa harus menyadari kesamaan nasib tersebut, yaitu memiliki rasa yang kuat terhadap setiap jengkal wilayahnya. Seperti itu. Saya setuju sekali dengan Kak Megi ya. Saya melihat Indonesia ini seperti sebuah mahakarya yang tersusun dari banyak potongan, mulai dari perbedaan suku, agama, dan budaya. Dan itu bukan pemisah, melainkan elemen yang membuat visualisasi bangsa kita ini menjadi indah dan berharga di mata dunia. Oke, nah bicara soal cinta tanah air, Kak Dupan kan pasti sering ya mendokumentasikan keindahan Nusantara. Nah, gimana gimana sih kita bisa menunjukkan rasa cinta kita ini agar tidak berhenti di unggahan media sosial aja, Kak? Kan cinta itu harus menjadi kata kerja ya. Visualisasinya sederhana saja saat kita berwisata ke alam. Rasa cinta kita itu dibuktikan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak merusak fasilitas umum yang sudah disediakan. Bela negara di era sekarang adalah apa yang kita miliki, tetap lestari untuk generasi mendatang. Jangan sampai kita mengaku cinta Indonesia, tapi justru kita yang merusak keindahan. Oke, kalau menurut Kak Agung gimana Kak Agung? Ya, menambahkan sedikit ya soal kampanye berbangsa itu, bangga berbangsa, kita juga berarti harus bangga terlebih dahulu terhadap kebudayaan dan bangsa kita. Karena kita akan menghadapi gempuran tren-tren dari luar negeri, yang mana kita itu harus bangga dulu terhadap produk-produk dalam negeri kita, sehingga produk kita itu tidak kalah dengan produk-produk luar negeri seperti itu.
Oke, sangat menarik. Lalu, bagaimana nih dengan sisi ekonomi? Menurut Kak Anissa, apa sih keterkaitan antara bela negara dengan kebiasaan konsumsi kita sehari-hari? Dari sisi ekonomi, menurut saya bela negara itu berkaitan dengan bagaimana kita membela negara dari sisi ekonomi. Visualisasinya begini, misal kita belanja, apakah kita memprioritaskan karya anak bangsa? Sebenarnya bela negara itu sesederhana mendukung ekonomi teman, tetangga, atau lingkungan kita sekitar. Memang mungkin butuh lebih upaya yang lebih untuk mencari produk-produk dalam negeri yang lebih berkualitas. Tapi uang yang kita keluarkan akan berputar terus di dalam negeri. Dengan begitu, secara tidak langsung kita membantu UMKM dan pengusaha muda untuk tetap tumbuh. Jadi, kita harus selalu bangga dengan cara mendukung kemandirian ekonomi agar bangsa kita jauh lebih kuat dalam menghadapi tantangan global. Oke, berarti dengan kita jajan di warung lokal atau membeli produk kreatif karya anak bangsa, itu udah termasuk kontribusi dalam bela negara ya, Kak ya? Iya, tentu saja dengan kita berjajan produk lokal aja udah bentuk nyata dari kita cinta sama tanah air, sama bela negara untuk Indonesia. Oke, nah terakhir mengenai poin kemampuan awal bela negara nih. Menurut Kak Megi, apa sih makna dari kemampuan awal bagi warga sipil kayak kita ini? Ya, bagi warga sipil, kemampuan awal ini adalah fondasi ya dalam diri kita, yaitu kesiapan fisik serta ketangguhan mental. Kita harus jadi pribadi yang berintegritas dan cerdas, serta literasi agar tidak mudah termakan berita hoax. Sebab pertahanan negara akan mudah rapuh jika rakyatnya sendiri tidak memiliki disiplin diri untuk menyaring berita-berita hoax tersebut. Dan sangat mudah dipicu oleh konflik atau adu domba. Seperti ini. Oke, lalu Tentunya jangan melupakan toleransi, karena perbedaan yang ada di Indonesia itu kita harus mengedepankan kolaborasi dan toleransi yang tersama, sehingga kita bisa mencapai visi yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Oke, terima kasih. Ternyata visualisasi bangsa itu bukan hal yang abstrak ya, melainkan ada dalam tindakan kita setiap hari. Indonesia bukan hanya soal batas di peta, tapi soal kontribusi kita semua. Nah, kakak-kakak sebelum kita tutup podcast ini, boleh dikasih closing statement-nya? Mungkin dari saya dulu ya. Oke, Mari boleh kita jaga Kak. keindahannya dengan tindakan nyata. Kalau dari saya, gunakan budaya kita sebagai identitas yang membanggakan. Oke, kalau dari saya, dukung ekonomi nasional dengan mencintai produk lokal. Ya, kalau dari saya terakhir yaitu jaga selalu persatuan demi kedaulatan kita bersama. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman sekaligus narasumber hari ini atas diskusinya. Untuk para pendengar, mari kita mulai tunjukkan rasa bangga kita melalui aksi kecil setiap harinya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Salam Tabi pun. Ya Ya pun. pun.